Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Eka Fadila, SIP MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Keuangan Publik Universitas Nasional. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dea Irnawati Sudrajat dengan NPM 213515516033 dari Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait struktur APBD dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah ini merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Selanjutnya, APBD dalam pengelolaan keuangan daerah. Jadi dalam pengelolaan keuangan daerah ini salah satu instrumen terpentingnya yaitu APBD. Berdasarkan pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi, APBD merupakan hal yang sangat penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Adapun fungsi APBD dalam pengelolaan keuangan daerah yang terbagi menjadi 6 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi otorisasi. Fungsi ini berfungsi sebagai dasar dalam penerapan pendapatan dan belanja daerah selama periode berlangsung. Yang kedua ada fungsi perencanaan. APBD berfungsi untuk merencanakan sekaligus menjadi pedoman dalam pengelolaan kegiatan di tahun yang sedang berlangsung. Yang ketiga, fungsi pengawasan. APBD ini dijadikan sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan pemerintah daerah setempat sewaktu melaksanakan kegiatannya. Yang keempat, ada fungsi alokasi. APBD diarahkan untuk membuka lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumber daya. Yang kelima, ada fungsi distribusi. APBD berfungsi untuk mendistribusikan kebijakan terkait anggaran daerah dengan mengutamakan keadilan juga kepatuhan. Dan yang keenam yaitu fungsi stabilitas. APBD menjadi alat pemeliharaan serta menjaga keseimbangan dasar perekonomian daerah. Selanjutnya struktur APBD. Struktur APBD yang diatur dalam pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 merupakan bagian kesatuan yang terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran. Pendapatan daerah ini meliputi 3. Yang pertama ada pendapatan asli daerah, yang kedua dana perimbangan, yang ketiga lain-lain pendapatan. Yang kedua ada belanja daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah selama 1 tahun anggaran. Belanja daerah ini meliputi yang pertama belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Yang ketiga ada pembiayaan daerah.
Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah ini meliputi penerimaan pembiayaan dan pendapatan transfer. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.